hambalah yang memuji Tuhan, maka lebih dalam lagi kita teliti, dialah yang memuji dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Wasirri wasifati wasifati la ghairi. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku. Kalau sudah kita mengenali diri adalah insan, maka hakikat insan itu adalah Muhammad. Itulah rahasianya. Rahasia itulah adalah sifatku. Sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah. Cukup pandang diri kita sebenar diri. Yang hidup pada dirimu itu adalah rahasiaku, kata Allah. Maka dari itu, apabila kita bersolawat harus hadir Muhammad. Kalau sudah kita mengatakan Muhammad, puji pada Tuhan kepada Muhammad. Kalau kita beribadah contohnya, hambalah yang memuji Tuhan, maka lebih dalam lagi kita teliti, dialah yang memuji dirinya sendiri. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Wahai Muhammad, hadapkanlah ke arah mana yang engkau mau, maka engkau akan beroleh bantuan dan kemenangan. Maka pelajarilah sungguh-sungguh apabila kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Hanya satu-satunya jalan itu, yaitu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Yang dikenal itu amat dekat, sangat dekat. Yang dekat itulah si hayat, yang hidup, yang maha hidup. Apabila sudah dapat mengenal Tuhan, maka sempurnalah ilmu yang telah kita pelajari. Sudah sahlah iman Islam kita. Pengenalan ini hanya dapat dirasakan dengan iman kita, nurani kita, jiwa kita, kolbu kita, mata hati kita. Muhammad itu nyatanya Allah. Kalau tidak ada Muhammad, maka tiada akan nyata ia. Allah tidak bernyata apabila tidak ada Muhammad. Aku, kata Allah, berlindung pada Muhammad karena engkau adalah aku. Aku ingin dipuji, kata Allah, oleh karena itu aku jadikan engkau ya Muhammad, agar ada yang mengenal aku. Karena di dalamnya engkau itu adalah diriku juga yang memuji diriku. Dia yang memuji dirinya dalam keesaan. Inilah jalan yang insya Allah selamat. Apabila mengaku Muhammad, kita mengaku Muhammad, tidak akan masuk neraka. Maka dari itu, mesrakan dirimu dengan nur Muhammad dan alam semesta. Kalau engkau hendak mengenal Tuhan, mesrakan dirimu dengan nur Muhammad dan alam semesta. Karena nur Muhammad itu adalah ainullah, sudah nyatanya Allah. Apabila tidak mesra pada Muhammad, maka tiada nyata ia. Tidak sempurna orang mengucap syahadat tauhid kalau tidak disertai syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah harus lengkap dengan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang bisa bertemu Allah adalah Muhammad. Apabila bukan Muhammad, tidak akan bertemu Allah. Rasakan suhud pada Muhammad. Ingat peristiwa Isra Mi'raj, yang ditemui Allah adalah Nabi Muhammad, bukan Jibril. Oleh karena itulah pengakuan diri kita Muhammad harus ada. Yang berbeda mukmin dan tidak mukmin adalah pengakuannya. Kita ini umat Nabi Muhammad, karena itu tiada lain daripada Muhammad pula. Bibitnya dari Nur Muhammad, berarti hasilnya pun harus Muhammad. Karena kita mengaku bibitnya Nur Muhammad, itulah hasilnya harus Muhammad pula. Misalnya bibitnya mangga,
buahnya pasti mangga pula, tidak mungkin menjadi buah jeruk. Kemanapun kita menanam, tetap namanya mangga. Kalau dia mengaku bukan mangga, itu namanya berkhianat. Begitu pula Nur Muhammad, kemana saja kita tetap Muhammad, tetap Nur Muhammad, karena kita berasal dari Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika wa khalaqa minhu asya min nuri nabiyyika. Yang pertama dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu dijadikan semesta sekalian alam. Kalau mengetahui diri ini terbit dari Nur Muhammad, maka akuilah itu. Akuilah kita adalah Muhammad. Pengakuan inilah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Karena rahasia Allah Ta'ala dan Muhammad yang mengetahui inilah yang dijamin tidak masuk neraka. Yang disebut as-sholatul mi'rajul mu'minin, orang yang bisa mencapai derajat mi'raj dalam sembahyangnya, dalam sholatnya, sama dengan Isra Mi'raj yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang dapat bertemu Allah itu hanya Muhammad. Apabila tidak ada pengakuan Muhammad, maka batallah. Karena Muhammad itu ainullah, nyatanya Allah. Inilah hakikatun insan namanya. Apabila insan ini sudah sampai ke ahdiyat pada 7 lapis langit, maka disebut insan kamil mukammil. Jadi apabila pada saat kita sholat, maka haruslah kita itu sebagai insan, karena sebenar-benar insan itu af'alullah, sebenar-benar af'alullah itu sifatullah, sebenar-benar sifatullah itu zatullah, dan sebenar-benar diri adalah af'al Allah Ta'ala. Apabila af'al Allah berarti sifat Allah. Apabila sifat Allah, maka zat Allah, dan zat Allah Ta'ala itu tetap rahasia. Kita ambil ibarat bila kita melihat pohon jambu, yang kelihatan adalah batang, dahan, daun, ranting, dan buah. Daun, ranting, dahan, dan buah terdapat pada batang jambu. Batang jambu itu adalah kenyataan dari biji jambu. Biji jambu tidak perlu kita cari lagi karena sudah menjadi batang. Biji jambu itu rahasianya batang. Inilah maksud ainullah, nyatanya Allah. Kalau ingin melihat aku, kata Allah, lihatlah pada Muhammad. Karena rahasia aku itu ya pada rahasia Muhammad. Rahasia insan, rahasia Muhammad pun itu adalah aku, kata Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita dan memberi manfaat pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.